terjawab. Ada pertanyaan, ada jawaban, dan saya juga nanti akan ikut menjawab. Terima kasih Bapak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami langsung saja pada permasalahan yang telah disampaikan oleh Pak Yanto. Ini sudah pernah disampaikan kepada saya terkait masalah ini. Sudah saya jelaskan, namun saya perjelas lagi Pak Yanto. Silakan moderator. Saya sudah siapkan materinya Pak. Yang pertama adalah masalah bentor, Pak Yanto. Sebelum audiensi, saya sudah mengambil bakat, ya, kami sudah mengambil langkah sebelum audiensi. Langkah yang sudah ambil adalah kita melaksanakan. Mungkin rekan-rekan sudah melihat spanduk ada di mana-mana, ya. Itu spanduk kita pasang. Itu adalah sosialisasi. Kenapa sosialisasi? Karena kita rasa kemanusiaan. Ya. Walaupun dia melanggar aturan undang-undang, tapi kita harus pikirkan kita juga sebagai manusia. Oleh karena itu kita berikan satu waktu. Waktunya adalah 1 bulan. 1 bulan kita berikan waktu untuk memikirkan dia berhenti bentor atau mengambil jalan lain atau mungkin mengambil angkutan lain. Bentor terutama ini kita sudah pasang spanduk di mana-mana, ya, terutama di Stadion Joyo yang saya mangkal di situ terutama ini. Tempat-tempat mutasi masuk mutasi keluar sejak waktu pemutihan ini sangat membeludak, ya. Jadi bukan kita mempersulit, karena sampai saat ini mutasi berkisar sekitar kurang lebih 6 bulan sampai minimal 6 bulan, ya. Karena yang pembuludakan kemarin yang ditambah lagi kemarin waktu sebelum kekurangan material BPKB itu akhirnya numpuk, akhirnya semakin lama semakin banyak. Jadi ya minimal kita kemarin waktu pemutihan sesuai dengan pergub pemutihan kemarin kita berikan kepada masyarakat minimal 6 bulan baru jadi BPKB karena tumpukan berkas. Kemarin saya dengar informasi memang ada berkas itu karena saya cek berkas masuk itu agak lama karena ya harus di-cross check, harus diproses dulu, ya. Diproses harus dihitamkan dulu yang masuk dari luar Pati masuk ke Pati, ya, harus dimutasi kembali ke perorangan dulu, ya, secara sosial yang sama-sama kita ikuti. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana bisa mencari keseimbangan, bagaimana bisa mengendalikan yang sampai salah tadi, bagaimana bisa melakukan penegakan hukum terhadap mereka menurut kita atau tidak. Kalau nggak menurut dengan cara seperti ini, karena kita juga menampung aspirasi dengan semua. Tidak ada kompromi bagi kita dengan bentornya, kompromi yang lain-lain, tapi murni bahwa yang kita lakukan ini melihat dari sisi masalah kemanusiaan, masalah dampak sosial masalah. Aspirasinya Bapak kami tangkap, kami selaraskan dengan situasi dari kata-kata dari tidak jawab. Kemudian telah ada upaya-upaya baik upaya preemptif mulai dari penyuluhan saya lihat foto-fotonya mulai menyuruhkan, mulai masang spanduk, ibaratnya itu mulai dari ngomong baik-baik, mulai dari mengingatkan baik-baik, sampai kepada upaya ngangkuti, upaya ngilangin. Ada beberapa hal yang mungkin disampaikan oleh. Kita bisa melarang SMP angkutan ke sekolah itu kita sudah siap apapun. Nah, mungkin dari dinas perhubungan bisa menyampaikan itu bis sekolah atau bis apapun atau angkutan sekolah atau apapun, mungkin dari dinas perhubungan bisa menyampaikan itu agar tidak ada, karena kita melakukan penindakan sama kepada pelajar, kita juga diprotes orang tuanya. Kenapa? Ya. Saya motor sendiri Pak, ya, saya tidak ada waktu untuk mengantar anak saya. Tidak ada angkutan Pak yang bisa mengangkut saya ke sekolah, anak saya ke sekolah, saya kerja di sisi. Kita
kita serba salah. Karena itu ya, kita untuk anak SMP kami tidak tolerir dalam mengemudi kendaraan bermotor karena dia belum siap fisik untuk melakukan itu. Pasti ketemu di jalan pasti akan ditindak. Ya. Saya sudah sampaikan, ya, mereka juga punya pendampingan, mau pendampingan dari badan pengacara ataupun siapapun, ya, terserah. Yang jelas, yang penting kita melakukan langkah-langkah pencegahan agar semua masyarakat Pati ini bisa merasakan angkutan umum jalan, jadi becak, ontel jalan, tidak ada saling merugikan. Kita berbicara keadilan, tapi jangan sampai keadilan itu hanya si pihak. Jadi kita harus memikirkan banyak pihak. Itu masalah bentrok dan kereta ini. Untuk anak sekolah belajar, kita hampir setiap hari ke sekolah-sekolah menyampaikan, terutama untuk SMP, SMA, ya, masih bisa kita tolerir untuk menggunakan kendaraan bermotor karena mungkin dia sudah mengarah pendewasaan, sudah bisa mempunyai pola pikir untuk menentukan sikapnya dalam bermotor. Tapi SMP bagi saya tidak ada toleransi dalam hal menggunakan kendaraan bermotor dari pihak sekolah.